Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imam al-Khatimah al-Hufaz al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Kita lanjutkan pertemuan perdana setelah liburan Ramadan dengan kitab Jami' As-Shaghir, hadis nomor 5446. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Sayyidina Ammar bin As radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqlul mar'ati mislu aqlir rajuli." Aqlu di sana maknanya dia, bukan akal. Dia seorang wanita seperti dia seorang laki-laki. Dia seorang wanita seperti dia seorang laki-laki. Hatta tabluwa susa min diyatiha, sehingga sampai dia sepertiga dari diatnya wanita. Sehingga sampai dia sepertiga dari diatnya wanita. Nah, jadi ketika seorang laki-laki dibunuh, maka si pembunuh akan membayar dengan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian hukum qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Merdeka dengan merdeka, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian di akhir ayat dikatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan wahai orang yang punya akal. Kalau orang yang tidak punya akal, dia katakan di mana letaknya kehidupan dalam hukum qisas? Si A membunuh si B, maka si A akan dibunuh. Itu hukum qisas. Kalau tidak ada hukum qisas, si A membunuh si B saja mati, si A masih hidup. Tapi kalau ada hukum qisas, si A dibunuh juga. Jadi mati akhirnya berdua. Di mana letaknya hukum qisas itu ada kehidupan? Itu bagi yang punya akal.
Memang begitu, dia nampak nyata-nyata saja. Tapi hikmah dibaliknya adalah negara yang menerapkan hukum qisas diantaranya adalah Saudi Arabia. Dicatat di dunia, pelanggaran yang paling terkecil kriminalnya di Saudi. Karena kalau sekiranya di Indonesia ada satu orang pembunuh dan dia akan dibunuh, diselenggarakan pembunuhannya di seluruh stasiun TV, kemudian dilakukan eksekusinya di depan Monas, maka seluruh orang Indonesia akan takut untuk membunuh. Kenapa dia akan dibunuh? Tapi ketika hukum yang ada adalah di penjara, kata mereka bunuh saja, nanti penjarakan dan mati, masih hidup. Itu di antara hikmah daripada hukum qisas. Nah, kalau sekiranya keluarga yang terbunuh memaafkan orang yang membunuh, kami maafkan, kami tidak mau menuntut qisas, hukumnya boleh, maka orang yang membunuh akan kena diat. Nah, diatnya berapa? Kalau membunuh laki-laki diatnya 100 ekor unta. Kalau membunuh perempuan bagaimana? Menurut hadis ini, diat wanita sama dengan diat laki-laki. Yaitu kalau membunuh wanita dibayar 100 ekor unta juga. Tapi hadis ini dhaif. Maka ketemu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau membunuh wanita diatnya setengah dari diat laki-laki. Tidak 100 tapi 50 ekor unta. Nah, kita baca hadisnya sekarang. Diat wanita sama dengan diat laki-laki, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak boleh menjadi dasar hukum, boleh menjadi fadhail, bisa menjadi amalan, tapi tidak bisa menjadi penghalal, pengharam, sah, batal, kemudian menetapkan satu hukum tidak boleh yang disebut. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, diat wanita itu setengah daripada diat laki-laki. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Aqlu ahli dhimma nisfu aqlil muslimin." Diat ahli zimmah, diat kafir zimmi. Ahli zimmah itu artinya kafir zimmi, setengah diat orang Islam. Setengah diat orang Islam. Nah, dalam kitab fikih kita dikenalkan dengan pembagian orang kafir. Pertama disebut dengan kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Orang kafir yang wajib diperangi negara Islam sekali dalam setahun. Dia tidak ada perjanjian damai dengan negara Islam. Itu namanya kafir harbi. Hari ini yaitu Israel yang ada. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup di dalam negara Islam dan dia wajib mengikuti aturan agama Islam dalam hal kenegaraan. Nah, mencuri potong tangan, berzina dirajam, kalau sudah menikah, kalau tidak menikah dicambuk 100 kali. Dengan beberapa ketentuan yang lain, di antaranya tidak boleh memiliki kendaraan lebih mewah daripada kendaraan orang Islam. Tidak boleh memiliki rumah lebih tinggi dan lebih mewah pada rumah orang Islam. Tidak boleh menyebut-nyebut kekurangan Islam. Harus memakai ikat pinggang, kemudian sesuatu kain yang ditempelkan di bagian lengan yang berbeda warnanya dengan baju dasar. Nah, kalau Yahudi biasanya merah, kalau Nasrani lain warnanya, itu ditempelkan di bajunya. Itu sebagai simbol dia kafir
zimmi. Nah, hari ini itu semua yang ditiru oleh orang Islam. Nah, di sini ditempelkan lambang, sini pakai lambang, ini pakai lambang, bangga dengan lambang. Sebetulnya itu dulu tanda kezimi. Nah, kemudian pakai tali leher. Hari ini disebut dengan dasi. Nah, disebut dengan dasi. Kemudian pakai topi yang panjang di depan. Itu tanda kezimi. Nah, hari ini semua menjadi kebanggaan Islam. Topi panjang ke depan, pakai dasi, pakai lambang di sini. SMP mana, SD mana, SMK mana. Kemudian di sini ada lambang-lambang Sumbar, lambang kota, kabupaten kota, Solo, sebagainya. Itu mereka segera membuat sesuatu yang dulu mereka dihinakan perkara itu, akhirnya mereka robah sehingga umat Islam menganggap itu sebuah kebanggaan. Bagaimana usahanya orang itu. Nah, kemudian Nabi SAW katakan, kalau kalian bertemu dengan kafir zimmi di jalan, pepetkan dia ke pinggir jalan. Tapi dalam hal yang sama, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tapi wajib direndahkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man adali diniyan faqad adali." Orang yang menyakiti bagiku, orang yang menyakiti kafir zimmi, berarti dia telah menyakiti aku. Ini kafir zimmi. Dia wajib membayar pajak setiap tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam kitab-kitab ini. Yang kedua, nah itu yang kita katakan, kalau dia dibunuh oleh orang Islam, maka tidak ada hukum qisas. Tapi yang ada adalah dia, umat Islam, akan membayar atas pembunuhan tersebut setengah daripada dia orang Muslim. Laki-laki berapa? 100 ekor unta. Kalau membunuh laki-laki zimmi, 50 ekor unta. Wanita berapa? 50 ekor unta. Kalau membunuh wanita zimmi, 25 ekor unta. Nah, jadi jangan dikatakan negara Islam itu negara yang tidak menghargai perbedaan. Bahkan kalau dibunuh pun akan pengadilan akan menuntut haknya untuk dikeluarkan. Nah, uqubatu hadhil ummah bisayf. Hukuman ini umat dengan pedang. Uqubatu hadhil ummah, hukuman ini umat dengan pedang. Ketika umat Nabi Muhammad SAW sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan demi peringatan. Tapi apabila umat ini tidak mau ingat dengan peringatan tersebut, maka akan ada hukuman dari Allah berupa pedang. Apa maksud berupa pedang? Yaitu dihukum dengan dibunuh dan dihanguskan oleh musuhnya. Umat sebelumnya tidak. Umat sebelumnya kalau melanggar jadi kera. Kunu kiradatan khasidin. Jadilah kalian kera-kera yang terkutuk. Ini bagi umat Nabi Musa yang memancing pada hari Sabtu, yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kemudian diturunkan hujan batu dari langit, bumi diangkat dan ditelungkupkan, disambar oleh petir. Ini hukuman umat sebelumnya. Bahkan ditelan oleh bumi, Umat baginda Rasul SAW tidak dihukum dengan cara ditelan bumi, tidak dihukum dengan merubah wujudnya jadi monyet atau babi, tidak dihukum dengan hujan batu,
tapi akan dihukum dengan pedang. Akan Allah berikan kekuasaan kepada kafir untuk menebas leher-leher mereka. Sudah terjadi pertumpahan darah ketika Turki Utsmani hancur. Itu dengan pedang. Kenapa? Ketika mereka tidak mau ingat. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami rasakan kepada mereka hukuman kecil sebelum datang hukuman besar, supaya mereka kembali kepada Allah. Ketika mereka tidak mau kembali dengan ancaman yang Allah berikan, diperlihatkan pertanian yang merosot, diperlihatkan hujan yang bukan menyuburkan tapi memusnahkan, diperlihatkan ketertindasan, tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa berbuat banyak, tapi umat Islam tidak kembali kepada agama Allah, maka Allah akan berikan azab yang besar. Satu saat nanti umat Islam di sebuah tempat itu akan dibantai. Gak peduli berapa tahun mereka berkuasa, 700 tahun lamanya di Baghdad. Baghdad 700 tahun di mana? Cordoba, Istanbul, Turki, Baghdad, sampai kitab-kitab pun ditenggelamkan ke dalam sungai sehingga airnya itu berwarna tinta. Kenapa? Umat Islam tidak mau lagi diingatkan dengan hukuman. Akhirnya Allah turunkan, berikan kekuasaan kepada orang kafir untuk membantai mereka. Itu makna hadis ukubatu hadhihi ummah bisayf. Hukuman umat ini yaitu dengan pedang, bukan turun pedang dari langit, tidak. Tapi pedang itu akan digerakkan oleh musuh-musuh Islam. Ada insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dhaif terdapat dalam kitab Aulia Mursal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu abdali ummati, tanda wali abdal dari umatku. Alamatu abdali, tanda wali abdal dari umatku. Annahum, sesungguhnya mereka la yal'anuna syai'an abada, tidak mereka mengutuk apapun selama-lamanya. Tidaklah mereka mengutuk apapun selama-lamanya. Jadi wali-wali itu ada tingkatan. Ada yang disebut dengan wali ghaus. Ghaus maknanya pertolongan. Apabila disebut namanya sebagai tawasul, memohon kepada Allah, Allah langsung berikan bantuan. Dan ada juga disebut dengan wali kutub. Ada juga yang disebut dengan wali majzub. Majzub itu maknanya ditarik. Jadi yang ditarik adalah hatinya, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga fokus kepada Allah. Ketika hatinya ditarik fokus kepada Allah, dia tidak sadar dengan lingkungannya. Dia tidak menyadari 100% dengan lingkungannya. Maka orang menganggap dia gila. Bukan orang gila lagi,
Jadi ketemu orang gila, kita anggap wali marzuk, bukan. Jadi dia bukan gila sebetulnya. Nah, ada yang disebut yang wali abdal. Wali abdal itu ciri-cirinya dia tidak pernah mengutuk apapun. Satu pun tidak pernah dikutuk. Lalat masuk ke minumannya dia buang, sunnah Nabi celupkan lalu buang. Makanannya mau makan dimakan oleh kucing, ya, sudah itu takdir Allah dimakan kucing. Kucing kurang ajar. Tadi dia nggak wali. Sedang jalan-jalan tersandung, marah dia sama batu kerikil, tendang dia. Itu bukan wali. Jadi ciri wali abdal itu dia tidak mengutuk apapun. Yang disebut dengan salamatus sadar, dadanya itu selamat. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, akan masuk lewat pintu itu salah satu daripada penduduk surga. Kemudian besok harinya Nabi katakan akan masuk nanti penduduk surga. Besok harinya Nabi katakan akan masuk lewat pintu itu penduduk surga. 3 kali Nabi sabdakan masuk orang yang sama. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mencari tahu apa amalan daripada sahabat tersebut. 3 hari dia tinggal di rumahnya, tidak ada melihat amalan yang istimewa. Kemudian ketika berpisah dikasih tahu, sesungguhnya amalan dari sahabat itu adalah memaafkan seluruh kesalahan orang yang bersalah kepadanya seharian sebelum tidur. Itu disebut dengan wali abdal. Walaupun amalannya nggak nampak beda, nggak ada amalan yang terlalu tinggi, nggak ada amalan yang istimewa, tapi dadanya yang istimewa. Dia nggak pernah menaruh rasa benci kepada apapun dan tidak pernah mengutuk apapun. Nah, itu ciri wali abdal. Dari antara wali abdal belum ada. Kalau sudah ada, pasti doa sudah istijabah oleh Allah. Sekian banyak yang doa, sekian banyak yang ini, tapi nggak nampak ijabahnya secara realita. Itu menunjukkan belum ada wali. Nah, alamatu hubbillah, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hubbu zikrillah, mencintai zikir. Alamatu hubbillah, tanda cinta kepada Allah, hubbu zikrillah, mencintai zikrullah, mencintai amalan zikir. Wa alamatu bughdillah, tanda benci kepada Allah, tanda benci kepada Allah, bughdu dzikrillah azza wa jalla, membenci zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa menjadi zikir bid'ah, itu bukti benci kepada Allah. Nampak orang berzikir la ilaha illallah, riya, aliran sesat, nggak ada diajarkan oleh Nabi. Itu ciri-ciri orang benci Allah. Bukti orang cinta kepada Allah senang dengan zikrullah. Bahkan Nabi sendiri disuruh oleh Allah untuk duduk bersama majelis zikir. Apa bunyinya? Wasbir nafsa
nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, sabarkan dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang berdoa, ditafsirkan berzikir kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu dari zikir berjamaah. Mau dalil yang lengkap, lihat di dalam kitab Sunnah Bid'ah. Nah, tafakuh masih mengingat dalil itu, dan mesti mencatat dalil itu. Sampaikan kepada umat, zikir berjamaah bukan bid'ah. Wasbir nafsaka ma'al ladina, bukan ma'al ladhi, tapi ma'al ladina yad'una. Maka Nabi keluar dari rumah, kemudian Nabi duduk dalam majlis tersebut. Apa kata Nabi SAW? Alhamdulillahilladzi amarni bis-sabri ma'a ta'ifatin min ummati. Itu kira-kira buktinya. Segala puji bagi Allah yang telah menyuruh aku untuk duduk mendampingi sekelompok dari kalangan umatku. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi sabdakan, apabila kalian melewati taman-taman surga, ambil hasilnya. Ditanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasul? Nabi menjawab, hilakul dzikri, halaqah zikir, halaqah artinya melingkar. Kalau melingkar zikir sendiri kawan itu? Enggak. Kalau melingkar itu zikir bersama. Apa hadis yang lain? Ma min baitin min buyutillah. Oh iya. Apa lagi hadisnya? Majtama'a qaumun fi buyutin min fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul. Nah, berkumpul. Dengar baik lagi. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah, yazkuruna Allah. Mereka menyebut nama Allah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka baca Al-Quran dan mereka bertadarus. Nah, selesai tarawih ada tadarus. Sebelum tarawih ada tadarus. Tapi datang salat bid'ah, hilang tadarus semua. Mereka bilang ada dalil. Jadi orang-orang yang buktinya cinta kepada Allah pasti cinta dengan zikir. Maka pepatah Arab katakan, man ahabba syai'an kasura dzikruh. Orang yang mencintai sesuatu pasti dia banyak menyebut sesuatu itu. Nah, kalau antum dengar ada orang menyebut sesuatu, pastikan dia cinta sesuatu itu. Salafi apa yang saya boleh sebut? Bid'ah. Dia suka cinta dengan orang bid'ah. Oke. Jadi bukti cinta kepada Allah, cinta kepada majelis zikir. Maka di mana saja ada majelis zikir, hadirkan diri. Antum memang sudah diprogram untuk duduk dalam majelis zikir. Maka dibaca zikir itu terlinjak oleh telinga sendiri, supaya zikir yang dibaca bisa mempengaruhi hati. Apalagi pas liburan. Nah, kalau dibuka hati antum hari ini, itu keriting. Nah, keriting bentuknya. Ada yang benjol, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang abu-abu. Nah,
Nah, di sana menempel pergaulan, menempel perkenalan, macam-macam. Sehingga baca Quran itu tidak lagi seperti biasanya. Kenapa agak berat baca Quran? Kenapa agak berat sholat jemaah? Kenapa agak berat mendengar azan? Kenapa belum kita mulai tahajud? Saya tahu mengapa belum mulai tahajud. Karena hati antum belum cocok untuk tahajud. Belum bisa untuk mulai. Hatinya masih keriting. Jadi perlu diluruskan kembali dengan zikrullah. Nah, pas duduk sholat zikrullahnya pun enggak buka mulut, itu bakal tenggelam dia, bakal tenggelam. Gak bisa lagi dia bernafas. Maka memang setiap keadaan itu akan mempengaruhi hati. Setiap pelajar akan terpengaruh dengan lingkungan yang ada di luar. Maka hari ini mulai tertibkan zikir untuk mengobati hati tadi. Baca, dengar oleh telinga. Jadi setiap hari akan ada perubahan kembali, perubahan, kemudian dia bersinar kembali dan akan dilihat dari muka-muka antum. Saya muka-mukanya bukan muka-muka Quran, masih kur, belum ada A-nya, belum total seluruhnya. InsyaAllah besok kita obati dengan siang dan syawal, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Supaya Rabu tidak terlalu program yang berbuka, kita mulai Kamis. Nah, hati itu penting. Memang kita buat sebuah laporan zikir. Itu ada yang diisi, ada yang tidak diisi, ada yang jujur, ada yang tidak jujur, ada yang diparaf, ada yang tidak diparaf. Mungkin ada yang marah sendiri. Bahaya itu kalau paraf sendiri. Lantang paraf sendiri, berarti itu ganti bapak. Kalau ganti bapak bahaya, berarti kawin sama mama. Kalau paraf sendiri, besar-besar punya paraf sendiri. Mananya ganti bapak kawin sama mama. Hadis berikutnya, tadi hadisnya hasan ya, bukan hadis dhaif. Hadis hasan itu bukti dalil. Hadis hasan bisa menjadi dalil. Nah, hadis ini kita gunakan untuk mengoreksi diri. Apakah lidah kita masih mudah menyebut nama Allah atau tidak? Apakah lidah kita masih mudah untuk berzikir atau sudah kaku? Kalau sekiranya lidah tidak lagi mau menyebut nama Allah, di sekeliling kamu sudah berzikir, tapi lidah itu masih berat untuk berzikir, itu maknanya jangan katakan cinta kepada Allah. Yang cinta kepada Allah itu dia akan senang menyebutnya, akan senang, bukan dengan terpaksa, tapi dengan perasaan senang. Itu masih cinta. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengan lidah kita senang, dengan kerinduan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, bukan Allah subhanallah kita mengganggu, kita begini aja. Pemahaman nggak keluar suara. Coba diukur diri sendiri. Karena tujuan kita baca hadis itu adalah perbaikan kepada diri sendiri. Tapi kalau sudah zikrullah mudah disebut, senang dengan zikir, Quran akan mudah dibaca. Baca sekian itu sudah terasa lama, duduk di kelas sudah terasa lama. Sekarang baru sekelas, masya Allah, lama kali kenapa lama? Nah, kenapa lama? Sebetulnya waktunya segitu juga, tapi kenapa perasaan lama itu ada? Hati rusak. Nah, perbaiki hati dengan zikrullah. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Ketahuilah zikir itu akan menenangkan hati. Nabi SAW bersabda, hati itu akan berkarat seperti besi berkarat. Kalau besi berkarat, maka akan dilicinkan dengan diterpa kembali. Tapi kalau hati itu dibersihkan dengan zikrullah, hati yang bersih akan memancarkan wajah yang bersinar, wajah mahabbah, wajah cinta, wajah semangat, wajah akhirat. Jadi kalau putus itu hati, mengobatinya cuma dengan zikrullah. Nah, kalaulah hati itu tetap enggak berubah-ubah, maka sudah banyak yang menjadi wali kutub. Yusammal qalbu al-qalbu li-inqilabi, disebut hati dengan nama hati karena dia berubah. Karena dia berubah, dia goyang, dia goncang. Itu penyebabnya disebut dengan hati. Maka enggak ada masalah sebetulnya. Tidak masalah dengan hati yang berubah, karena itu memang hati. Tapi masalahnya adalah kalau dia tidak mau merubah hatinya, itu yang masalah. Diperturutkan saja kehendak hatinya, tidak mau mujahadah untuk merubah hati, itu yang masalah. Orang itu akan terbenam kembali, seperti yang Nabi riwayatkan, kalau dia terlibat dalam suatu dosa, akan tumbuh titik hitam di hatinya, buat lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi sampai gelap. Kalau sudah gelap, tidak akan pernah ditembus oleh nasihat, tidak akan pernah ditembus oleh Al-Quran, tidak akan pernah ditembus oleh hadis. Tapi kalau masih hati antum masih menerima Al-Quran dan hadis, maknanya alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sehingga hati kita ini ketika nanti meninggalkan dunia itu dalam keadaan salam. Illa man atallah bi qalbin salim, datang kepada Allah dengan hati yang selamat, tidak ada handphone di dalamnya, tidak ada kawan di dalamnya, dan yang lainnya, selamat, bersih. Salah satunya dengan zikrullah. Ala khamsina jumu'ah, terhadap 50 orang wajib sholat Jumat. Terhadap 50 orang wajib sholat Jumat. Ini hadis dijadikan sebagai dalil dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Nah, jadi menurut Imam Malik sholat Jumat sah kalau 50 laki-laki yang balik berakal. Kalau jamaahnya tidak sampai 50, sholat Jumat tidak wajib. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, wajib 40 orang. Kalau jamaahnya tidak sampai 40, maka tidak wajib Jumat dan tidak sah kalau dilakukan Jumat. Ada ruknil Yamani, atas sudut Ka'bah Yamani, rukni sudut. Nah, ini namanya rukni. Ini rukni. Apa bahasa itu? Sudut? Hah? Sandian. Yang bakar. Jadi Ka'bah itu sudut yang ada Hajarul Aswadnya disebut dengan sudut Hajar. Kemudian sebelum sudut Hajarul Aswad itu namanya sudut Yamani. Dan dua yang ada di dekat Hijr Ismail itu disebut dengan sudut Syamai, sudut Syam. Nah, di sudut Yamani
malakun ada seorang malaikat. Malakun ada satu orang malaikat muwakkalun bihi, yang ditugaskan ia malaikat dinya sudut Yaman. Bihi dinya sudut Yaman. Kapan ditugaskan? Mundu khalaqallahu samawati wal ardh, sejak menciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan langit dan bumi. Jadi sudah lama beliau ditugaskan di situ. Enggak banyak, cuma satu malaikat saja. Fa idza marartum bihi, maka apabila kalian lewat dengannya sudut Yamani. Fa idza marartum, apabila kalian lewat bihi dengannya sudut Yamani, faqulu, maka bacalah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina